Sebelum lanjut, jangan lupa buat like dan subscribe dulu, bos. Film Blood Quantum ini membawa kita ke tahun 1981 di wilayah cagar alam Red Cross, Kanada, di mana keanehan bermula saat seekor ikan salmon yang sudah dibersihkan dan dibuang seluruh isi perutnya oleh seorang kakek nelayan, tiba-tiba hidup kembali dan menggelepar secara misterius. Di siang harinya, anak sang nelayan yang bekerja sebagai polisi, kita panggil saja Bang Jarwo, terpaksa menembak mati anjing milik temannya yang sekarat karena diduga keracunan, tanpa menyadari bahwa itu adalah awal dari teror yang mengerikan. Hari Bang Jarwo makin carut-marut saat ia mendapat laporan radio tentang orang kulit putih gila yang mencoba memakan ayam hidup-hidup. Disusul kabar bahwa ayahnya ketakutan di rumah. Begitu dihampiri, Bang Jarwo dibuat syok melihat ikan salmon tanpa organ dalam tadi masih bergerak lincah di dalam wadah. Hingga mereka memutuskan membakarnya dengan bensin. Teror memuncak ketika bagasi mobil Bang Jarwo tiba-tiba digedor dari dalam. Dan saat dibuka, anjing yang sudah ia tembak mati tadi pagi bangkit menjadi anjing zombie yang agresif, memaksa mereka untuk menghabisinya dan membakarnya sekalian. Sementara itu di sel tahanan kota, anak Bang Jarwo bernama Joseph dan saudaranya, Lisol, ditahan karena ulah konyol mereka yang mabuk, memanjat jembatan, lalu mengencingi mobil seorang wanita paruh baya yang lewat di bawahnya. Namun suasana sel mendadak mencekam saat teman satu sel mereka tiba-tiba memuntahkan cairan merah pekat, dan tak lama kemudian, ketika Bang Jarwo serta mantan istrinya tiba untuk membebaskan anak mereka, pria yang muntah-muntah tadi mendadak bangkit menyerang brutal hingga berhasil menggigit sang polisi dan mencakar tangan anak Bang Jarwo. Meski pria gondrong zombie itu sudah dihajar habis-habisan oleh polisi yang mengamuk dan dikunci di dalam sel, ia tetap bisa bangkit kembali sambil menggeram mengerikan seolah tak bisa mati. Pasca kekacauan tersebut, konflik beralih ke drama. Keluarga di mana sang anak diomeli habis-habisan oleh ibunya. Sementara Bang Jarwo yang sedang berjaga mengabaikan laporan tentang seorang wanita yang sakit parah karena mengira itu hanya bualan warga yang sering berbohong. Di sudut lain, anak Bang Jarwo yang sedang mengobati luka cakarnya harus menghadapi kenyataan pahit saat pacarnya yang sedang hamil mengaku ingin menggugurkan kandungan karena takut mempermalukan sang ayah. Tepat di saat ibunya sedang sibuk kebingungan mencari obat tetanus untuk mengobati luka cakar misterius yang perlahan mulai menyebarkan petaka. Malapetaka pun pecah ketika stok obat tetanus ternyata sudah ludes akibat membludaknya korban luka gigitan di kota. Di tengah kepanikan, suara jeritan histeris terdengar dari luar, dan saat mantan istri Bang Jarwo keluar untuk mengecek, wilayah tersebut sudah berubah menjadi medan pembantaian massal di mana orang-orang saling gigit karena berubah menjadi zombie. Sementara itu, Bang Jarwo yang bergegas menghampiri anak buahnya bernama Bates yang sedang talar berat, justru mendapati pemandangan horor di mana pacar Bates yang sudah menjadi zombie tengah asyik melahap anaknya sendiri. Dalam duel maut yang tak terhindarkan, tangan Bang Jarwo sempat tergigit sebelum akhirnya ia berhasil lolos ke lantai bawah untuk mengambil amunisi. Lalu menghancurkan wajah zombie yang mengejarnya menggunakan gagang shotgun hingga hancur berkeping-keping. Membawa Bates yang terluka parah, Bang Jarwo segera menghubungi Doris melalui radio untuk meminta ambulans. Namun Doris justru memberi peringatan darurat dari mantan istri Bang Jarwo agar ia tidak sampai terkena gigitan. Setibanya di pusat kota yang sudah hancur total, Bang Jarwo mendapati ambulans yang mengangkut mantan istrinya mengalami kecelakaan hebat di tengah jembatan. Dari balik puing-puing, sang mantan istri secara heroik keluar merangkak melalui kaca mobil. Sialnya, pintu mobil tersebut macet saat mereka mencoba menyelamatkan anaknya yang terkunci di dalam bersama zombie lain. Setelah Bang Jarwo menembak hancur engsel pintu, seekor zombie mendadak menerjang jatuh menimpa tubuhnya hingga senjatanya terlempar jauh. Beruntung,
Rekan mereka datang tepat waktu dan langsung membelah kepala zombie tersebut menggunakan chainsaw sebelum mereka membakar seluruh tumpukan mayat di sana. Alur cerita kemudian melompat ke 6 bulan kemudian, di mana peradaban telah runtuh dan kota kini sepenuhnya dikuasai oleh mayat hidup. Kita lalu diperlihatkan pada sosok Lisol, pemuda yang sempat mendekam di sel bersama anak Bang Jarwo, yang kini memimpin bunker dengan tangan besi dan marah besar saat anak Bang Jarwo membawa 2 orang survivor baru, yaitu seorang ayah dan anak perempuannya yang sedang sakit. Kecurigaan Lisol terbukti saat ia memeriksa leher sang gadis kecil yang ternyata menyembunyikan luka gigitan zombie. Dengan kejam, Lisol memukul sang ayah dan memaksanya menghabisi putrinya sendiri menggunakan pisau. Keributan besar itu akhirnya dilerai oleh Bang Jarwo yang datang memberikan ujangan, menegaskan bahwa gadis itu tidak bisa diselamatkan karena mutasi virus ini mutlak, sekaligus membuktikan spekulasi bahwa keturunan suku asli seperti dirinya memiliki kekebalan alami meski pernah digigit. Tepat setelah Lisol memotong pembicaraan dan menyatakan sang gadis telah berhenti bernapas, Bang Jarwo langsung mengeksekusi bocah tersebut sebelum ia bangkit menjadi monster, lalu menggiring sang ayah masuk ke dalam ruang perawatan bunker. Di dalam area karantina, mantan istri Bang Jarwo yang bertugas menginterogasi para penyintas baru, kecolongan oleh seorang survivor yang berbohong dan menyembunyikan bekas gigitan zombie di pinggangnya. Hingga saat berada di kamar mandi umum, penyintas yang terinfeksi ini mulai menyadari petaka yang mengintainya ketika melihat sebercak cairan merah pekat mendadak merembes keluar dari balik salah satu bilik toilet yang hendak ia periksa. Latar waktu melompat ke siang hari, di mana Bang Jarwo bersama timnya sedang menyusun strategi ketat untuk membarikade jembatan penghubung kota guna menahan gelombang zombie, sekaligus mengawasi rute air dan mengamankan suplai logistik. Di tengah diskusi, laporan darurat masuk bahwa wanita penyintas tadi pagi telah tewas bunuh diri dan bangkit menjadi zombie. Tanpa buang waktu, Bang Jarwo langsung mengeksekusi kedua mayat hidup itu dengan senjata andalannya. Di sudut bunker, sang anak yang bernama Joseph malah asyik menggunjingkan masa lalu Bang Jarwo yang dianggapnya tidak becus menjadi seorang ayah. Perbincangan emosional itu berlanjut saat Charlie, istri Joseph yang sedang hamil, mencurahkan ketakutannya tentang mimpi buruk bahwa bayi di rahimnya kelak akan melukainya, sebuah kekhawatiran yang langsung ditepis oleh Joseph yang sangat mempercayai naluri ibunya. Sementara itu, Bang Jarwo yang baru saja selesai berolahraga ekstrim membantai zombie, pergi ke ruang medis untuk mengobati luka di punggungnya. Disinilah penonton diperlihatkan bukti mutlak bahwa Bang Jarwo kebal dari virus, yang tampak dari banyaknya bekas gigitan zombie lama yang telah mengering di tubuhnya. Usai lukanya dijahit, Bang Jarwo bersama ayahnya, Gisigu, mempersiapkan persenjataan untuk misi luar, meski sempat terlibat adu mulut panas dengan Lisol yang menyindir membludaknya pengungsi di dalam shelter, sebelum akhirnya dilerai oleh sang mantan istri. Di malam harinya, suasana bunker makin liar saat Lisol mengadakan pesta miras dan narkoba bersama komplotannya, meracau tentang alasan konyol kenapa ia dipenjara dulu, ditemani oleh seorang wanita luar bernama Lilith yang diam-diam menyembunyikan infeksi. Selesai berpesta, Joseph mencoba berbincang dengan salah satu pria tua di sana. Namun ketenangan itu pecah seketika saat Lilith yang sudah berubah total menjadi zombie mendadak mengamuk dan melakukan mukbang brutal dengan melahap salah satu pengungsi. Di tempat lain, rombongan Bang Jarwo dan Gisigu tiba di sebuah bengkel dan mulai memasang perangkap. Mereka menggedor pintu untuk memancing zombie keluar, lalu mengeksekusinya satu persatu dengan tembakan jitu. Bang Jarwo kemudian menyalakan generator utama hingga lampu bengkel menyala. Dan saat pintu depan terbuka, mereka melihat pemandangan luar biasa di mana Gisigu, ayah Bang Jarwo, telah membantai tumpukan zombie sendirian dengan beringas. Kembali ke bunker, konflik internal memuncak saat Joseph yang mencoba menceramahi Lisol yang sedang teler, justru ditikam secara pengecut oleh Lisol.
Tak puas sampai di situ, Lisol yang sudah gila dengan sengaja melepaskan zombie Lilith ke dalam ruangan penuh pengungsi hingga menciptakan pembantaian massal. Mantan istri Bang Jarwo yang panik mencoba menenangkan massa sambil mengobati luka tikam Joseph. Namun seorang pengungsi yang nekat kabur keluar langsung disambut jeritan kematian di balik pintu. Ketika Bang Jarwo dan timnya kembali dari misi, mereka syok mendapati shelter mereka telah menjelma menjadi sarang zombie. Dengan cepat, Bang Jarwo menghubungi rekannya di dalam dan menyusun rencana pengalihan menggunakan Gisigu sebagai umpan. Begitu gerbang dibuka, gelombang zombie langsung menyerbu keluar mengejar umpan tersebut. Memberikan celah bagi Bang Jarwo dan tim yang tersisa untuk merangsek masuk ke dalam bunker, mengeliminasi sisa-sisa zombie yang merangkak tanpa kaki, lalu mengevakuasi Joseph serta Charlie yang terluka untuk segera kabur menggunakan mobil. Situasi kian kritis saat tim di dalam terpaksa menembak zombie yang menerobos pintu, memicu gemuruh suara yang mengundang gelombang mayat hidup lainnya hingga rombongan terpecah belah. Terjebak di dalam bunker tanpa jalan keluar, Bang Jarwo yang kehabisan tenaga menahan pintu memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Sebagai salam perpisahan, ia meminta mantan istrinya agar kelak menceritakan kepada cucunya betapa hebat perjuangan sang kakek sebelum ia terkubur dalam serbuan zombie. Di sisi lain bunker, kekejaman Lisol makin menjadi-jadi saat ia menyandera sang nenek, memaksanya menyiarkan pesan radio palsu bahwa posisi mereka ada di gereja, sebelum akhirnya dengan tega melepaskan zombie untuk menghabisi nenek tersebut secara brutal. Pagi harinya, rombongan Joseph tiba di gereja, tepat saat Charlie mulai mengalami kontraksi hebat akibat kehamilannya. Namun di sana, komplotan Lisol ternyata sudah menguasai tempat dan bersiap membakar para sandera. Saat Lisol naik ke tumpukan batu untuk menyampaikan pidato gilanya, aksi itu digagalkan oleh sekutu Joseph, sang bapak pengungsi, yang bergerak cepat menebas kepala salah satu anak buah Lisol hingga menyisakan seorang wanita pirang yang langsung diinterogasi untuk menunjukkan persembunyian Lisol. Di tempat Charlie yang sedang berjuang menahan sakit, Gisigu yang berjaga di luar mendadak ditikam secara pengecut oleh Lisol dari belakang hingga tewas. Lisol kemudian menyandera Charlie dan memaksa mantan istri Bang Jarwo menurunkan senjata. Sebelum ia nekat membuka pintu garasi yang dicurigai penuh zombie meski sudah diperingatkan. Benar saja, garasi itu runtuh dan gelombang zombie langsung menerjang. Mantan istri Bang Jarwo mencoba menembak Lisol namun pelurunya habis, membuat seekor zombie berhasil menggigit Charlie sebelum akhirnya Joseph datang tepat waktu untuk memenggal kepala monster tersebut. Dipenuhi amarah yang membakar dada atas infeksi yang menimpa istrinya, Joseph bersama sang bapak menyeret Lisol ke tengah lapangan, menusuk perutnya, lalu melepaskan tembakan ke udara untuk memancing kerumunan zombie datang mengoyak dan melahap Lisol hidup-hidup. Sayangnya, keputusasaan kembali menghantam saat mereka membawa Charlie yang terluka ke pinggir sungai, hanya untuk mendapati kapal pelarian mereka telah hangus dibakar. Beruntung, salah satu rekan polisi Bang Jarwo yang tersisa tiba membawa perahu penyelamat. Namun, kakek nelayan di awal film menolak untuk naik. Ia memilih menetap demi mempertahankan tanah kelahirannya dan menyuruh Joseph pergi tanpa pernah menoleh ke belakang. Di tepi sungai, sang kakek menunjukkan aksi solo yang luar biasa brutal membantai puluhan zombie sendirian, hingga akhirnya ia gugur dengan terhormat sebagai pahlawan. Di atas perahu yang melaju, Charlie akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Sadar bahwa virus dalam tubuhnya perlahan mengambil alih, Charlie meminta untuk menggendong anaknya untuk terakhir kali sebelum memohon agar Joseph menembak kepalanya. Meski dirundung keraguan mendalam, Joseph dengan berat hati terpaksa menarik pelatuk demi memastikan anaknya tidak pernah melihat sang ibu bangkit sebagai monster.
dan film pun berakhir tragis. Dari kisah Blood Quantum ini, pelajaran berharga yang bisa kita petik adalah belajarlah untuk merelakan sesuatu yang sudah pergi. Hadapi kenyataan sekecil apapun walau terasa pahit, dan jangan pernah lari dari tanggung jawab. Karena pada akhirnya, keegoisan dan nafsu buta hanya akan menghancurkan moral, kedamaian, serta orang-orang yang kita cintai. Sekian rekap film kali ini, terima kasih, dan sampai jumpa di konten seru berikutnya.